PT Angkasa Pura II Pekanbaru menerapkan aturan baru soal syarat pelaku perjalanan dalam negeri melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Penumpang yang sudah mendapatkan suntikan vaksin booster bebas melakukan perjalanan tanpa harus menunjukkan hasil negatif tes swab PCR ataupun antigen. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fernando. Oke, Mei, selamat sore, Tribun semua. Oke, pihak Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru bertanggal 5 April kemarin sudah menerapkan aturan yang disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di nasional dan juga surat edaran dari Kementerian Perhubungan terkait regulasi baru bagi para calon penumpang untuk penerbangan domestik di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Sultan Syarif Kasim II, Tribuners. Dan satu aturan yang baru yaitu bagi para calon penumpang yang sudah mendapat suntikan vaksin booster, mereka bebas, artinya tidak harus untuk memperlihatkan hasil dari tes swab PCR dan juga hasil swab antigen. Sedangkan mereka yang sudah mendapat 2 kali vaksin atau vaksin lengkap, mereka masih diwajibkan untuk memperlihatkan hasil swab antigen maupun swab PCR. Begitu juga bagi para calon penumpang yang sudah mendapat suntikan vaksin dosis pertama, Mei. Sementara untuk bagi calon penumpang yang sama sekali belum mendapat suntikan vaksin, mereka harus menyertakan dokumen dari surat dokter yang menyatakan bahwa mereka saat ini masih belum bisa mendapatkan suntikan vaksin, Mei. Sedangkan bagi anak-anak yang masih di bawah 6 tahun, mereka untuk saat ini sesuai regulasi yang ada, mereka tetap diperbolehkan ikut bersama orang tua yang mendampingi, namun dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat, Mei. Namun tidak wajib untuk menyertakan hasil swab PCR maupun swab antigen. Sedangkan di Kota Pekanbaru sendiri, memang untuk vaksin booster capaiannya memang cukup mengalami peningkatan dibandingkan beberapa hari lalu. Beberapa hari lalu sempat masih rendah, namun saat ini capaian vaksin booster atau penerima vaksin dosis ketiga di Kota Pekanbaru sudah mencapai 20% dari target penerima vaksin di Kota Pekanbaru, dan itu kebanyakan adalah para penerima vaksin yang berusia 18 tahun hingga usia 59 tahun, Mei. Itu jumlah yang paling banyak untuk penerima vaksin booster untuk saat ini. Namun pihak pemerintah Kota Pekanbaru tetap berupaya dalam upaya meningkatkan atau melakukan percepatan terhadap vaksin booster, penerima vaksin booster. Sedangkan pihak bandara sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhan di Bandara Sultan Syarif Kasim II. Mereka nantinya akan menyiapkan sentra khusus bagi masyarakat atau calon penumpang yang memang belum mendapat suntikan vaksin, baik vaksin pertama, vaksin dosis kedua, maupun vaksin booster. Namun pihak bandara masih melakukan koordinasi, masih belum memastikan kapan bakal menyediakan sentra vaksin di lokasi atau di area bandara. Saat ini yang ada di area bandara hanyalah tempat untuk pemeriksaan swab antigen dan juga atau swab PCR, Mei. Sementara itu pihak bandara Sultan Syarif Kasim II memang sudah melakukan antisipasi terkait rencana arus mudik nantinya pada akhir bulan Ramadan ini, di mana untuk saat ini sendiri di Kota Pekanbaru, khususnya di Bandara Sultan Syarif Kasim II, jumlah penumpang sudah cenderung mengalami peningkatan sebanyak 30% dibandingkan bulan Maret kemarin, Mei. Untuk saat ini, jumlah penumpang setiap harinya yang beraktivitas di Bandara Sultan Syarif Kasim II itu sudah mencapai 5.000 orang lebih. Sedangkan untuk penerbangan baik datang maupun penerbangan untuk berangkat, jumlahnya mencapai 40 penerbangan, Mei. Jadi masing-masing untuk penerbangan berangkat sebanyak 20 penerbangan,
Sedangkan untuk penerbangan keberangkatan juga 20 penerbangan. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk persiapan jelang menghadapi puncak mudik lebaran nantinya. Karena memang diprediksi pada tahun ini kondisi jumlah penumpang diprediksi bakal mengalami peningkatan dibanding pada tahun sebelumnya. Karena memang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini memang cenderung lebih mengalami kelonggaran dibandingkan pada kebijakan pada musim mudik tahun 2021 lalu, Mei. Jadi masyarakat juga berharap dan para penumpang juga berharap agar regulasi dari pemerintah pusat, baik dari Satgas Penanganan Nasional maupun dari Kementerian Perhubungan RI tidak ada perubahan lagi pada mudik lebaran nantinya. Karena justru nantinya bila ada perubahan lagi tentu akan membingungkan masyarakat. Maka masyarakat berharap nantinya untuk regulasi terkait arus mudik atau untuk angkutan penumpang domestik tidak ada perubahan lagi di musim mudik lebaran tahun 2022 ini. Begitu, Mei, informasi sementara. Baik, terima kasih Fernando atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Eksekutif General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, mungkin mengacu terkait dengan SE Kasatgas terbaru nomor 16 tahun 2022, dan kemarin sore juga sudah turun dari SE Kementerian Perhubungan nomor 36 tahun 2022 terkait dengan pemberlakuan para pelaku perjalanan dalam negeri. Jadi kami dari Angkasa Pura bekerjasama juga dengan stakeholder terkait, dalam hal ini KKP, juga telah sepakat untuk melakukan atau memberlakukan ketentuan tersebut per hari ini, tanggal 5 April 2022, sebagaimana juga telah ditetapkan di SE Kemenhub nomor 16 tahun 2022. Oke, poin pentingnya bisa disampaikan ke masyarakat apa mungkin, Pak? Jadi memang ada terkait penyesuaian terhadap persyaratan ya para pelaku perjalanan yang tadinya untuk yang telah melakukan vaksinasi dosis 2, yang mana tidak perlu lagi melakukan tes PCR ataupun antigen. Saat ini hanya untuk yang telah melakukan booster ketiga atau vaksin ketiga atau booster yang dapat melakukan perjalanan tanpa harus menunjukkan hasil negatif, baik tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam ataupun 1 kali 24 jam untuk antigen. Tapi untuk yang baru melakukan dua vaksin maksud saya, itu tetap harus melakukan harus menunjukkan hasil tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam ataupun tes PCR yang dapat berlaku 3 kali 24 jam. Sementara untuk yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.